Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal bulan April ini, hari Selasa tanggal 1 April 2025, tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mertua mana asiroha, ai sia-sia donasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan, salah satu orientasi hidup yang diajarkan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit adalah kebahagiaan, happiness. Kebahagiaan dimaksud tentu bukan sesuatu yang diperoleh dengan nilai-nilai dunia, seperti usaha mengejar kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa berkat dan kebahagiaan sejati ditemukan dalam kerendahan hati, kasih, dan belas kasihan. Salah satu bukti konkret dari kasih itu adalah kemurahan hati. Yesus menyebutkan orang yang murah hatinya, atau orang yang memiliki sense of solidarity, yang menggerakkan untuk menunjukkan kepedulian kepada orang lain, untuk menolong orang lain dalam penderitaan dan kesulitannya. Jadi bukan hanya sekedar perasaan kasihan, tetapi perhatian nyata lewat tindakan dan aksi kepada orang lain. Orang yang murah hati adalah mereka yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi berusaha melihat kebutuhan orang lain dan menolong mereka dengan tulus. Inilah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Allah dengan memberikan kepada mereka yang mereka butuhkan, baik itu dalam bentuk materi, waktu, dan perhatian. Inilah kebahagiaan sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kebahagiaan yang kita nikmati ketika kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, tetapi pada orang lain. Jaminan kebahagiaan itu ditegaskan Yesus dalam bagian akhir nas ini, di mana Yesus berkata, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bermurah hati adalah sifat Tuhan Allah sendiri. Allah menunjukkan kemurahan dan belas kasih-Nya yang luar biasa kepada umat manusia. Bahkan ketika kita masih berdosa dan jauh darinya, Ia mengutus anaknya Yesus Kristus Tuhan kita mati bagi kita. Inilah satu-satunya kesempurnaan kemurahan yang dapat kita nikmati. Karena itu orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama akan mengalami belas kasihan Allah yang sempurna dalam hidup mereka. Tentu selain kemurahan dalam hidup di dunia ini, janji Tuhan Yesus juga dinyatakan dalam kehidupan kekal. Tuhan Allah akan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada orang-orang yang telah berbelas kasihan, memberikan pengampunan, memberikan kasih dan anugerah-Nya yang melimpah. Sehingga kebahagiaan yang dianugerahkan bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal. Kalau saat ini kita berbicara tentang belas kasihan atau kemurahan hati, maka bagi kita tidak sulit menemukan objek dan tempat di mana kita dapat mewujudkannya. Dunia kita saat ini penuh dengan konflik, ketidakpedulian, dan kesenjangan sosial. Berbagai permasalahan seperti kemiskinan, ketidakadilan masih terjadi dan menjadi masalah besar yang kita hadapi. Di tengah situasi ini, Yesus mengajak kita untuk menunjukkan kemurahan hati. Mari sahabatku, temukan kebahagiaan sejati kita lewat kepedulian dan kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.